Bangke deh. Treasury gak di-record, saya gebuk deh. Oh, Mulai ya. bojis. Jadi Record. saham treasury itu saham yang udah outstanding terus kita beli. Nah, itu biasanya itu ada yang namanya harga beli atau harga perolehan. Terus kemudian saham treasury itu bisa dijual di atas harga atau di bawah harga. Kalau di atas harga, itu cash yang kita dapat itu sebesar saham yang kita jual dikali harga jualnya pada treasury share. Nah, treasury share yang kita tulis di jurnal itu banyak saham yang kita jual dikalikan harga perolehan. Terus kemudian kalau kita jualnya di atas harga, itu biasanya share premium treasury-nya dikredit sebesar selisih. Oh iya, kayak tadi di sesinya Pak Dedi itu banyak yang nanya kenapa nggak ngakuin keuntungan atau kerugian. Kalau dari aku sendiri itu karena kita tuh jualnya kepada para pemegang saham. Nah, pemegang saham tuh si pemilik saham, jadi nggak pada pihak lain gitu loh. Makanya kita nggak nyatet keuntungan atau kerugian, tapi nyatetnya share premium gitu. Terus kalau kita ngejualnya di bawah harga, itu nanti share premium treasury-nya di debit. Udah gitu doang sih. Oh iya, terus ini kadang tuh ketika ada selisih, itu share premium yang kita punya tuh nggak nutupin selisihnya gitu loh. Contoh, di sini kan kita di penjualan sebelumnya, kita tuh punya share premium treasury sebanyak 20.000. Terus digunain buat kita jual saham treasury di penjualan Oktober tanggal 1. Itu berarti berkurang 8.000 dikreditkan. Maka kita punya saldo balance share premium treasury itu tinggal 12.000. Padahal di penjualan setelahnya, di penjualan tanggal 1 Desember, itu kita butuh selisih 22.000. Dari cash-nya 154 sama treasury share-nya 176. Nah, di situ kan selisihnya 22. Tetapi di tanggal 1 Oktober tuh kita cuma punya share premium treasury sebanyak 12.000. Nah, di situ kekurangannya sebesar 10.000 itu ditutup dari retained earning. Subhanallah, bos. Bintang Cia. Terus akuntansi saham preferen. Nah, akuntansi saham preferen, penekanan di saham preferen tuh dia tuh saham istimewa. Jadi ketika ada pembagian dividen, dia tuh diutamain. Kita ngitung dulu buat preferen tuh berapa. Lah nanti si dividen utuh tuh dikurangi saham preferen baru dibagiin ke ordinary. Dia tuh jurnalnya mirip banget sama saham ordinary. Jadi sama sih. Di sini ada catatan saham preferen dapat memiliki nilai par atau tidak memiliki nilai par. Nah, kalau tidak memiliki nilai par, kita bisa gunain stated value atau langsung di harga pasar. Gitu. Nah, untuk dividen preferen itu ada dua macam. Ada dividen kumulatif sama non kumulatif. Kalau kumulatif itu bisa ditunggain nggak sih? Kayak itu tadi penjelasannya gitu nggak sih? Harus dibayar baik dividen tahun berjalan maupun dividen tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Oh iya, dividen kumulatif tuh yang bisa nunggak. Kalau non kumulatif ya berarti kita bayarnya tiap tahun. Udah. Nah ini dividen kumulatif contohnya tuh di tahun ini tuh gimana ya? In areas tuh ini. Aku gak mau dijelasin ini. Oh ini. Di tahun-tahun sebelumnya 2 tahun berturut tuh iya kok sih. Sibuk kok ini. Maaf ya. Ini tuh jadi dividen tahunan yang diterima si scientific leasing itu sebesar 35.000. Tetapi untuk 2 tahun yang lalu tuh menunggak,
Nah, itu bisa kalau dividennya memenuhi itu bisa dibayar di tahun sekarang. Kumulatif tuh yang namanya bisa menunggak itu loh. Nah, terus jenis dividen itu ada 3. Kas, properti, sama saham. Biasanya tuh yang digunain kas sama saham. Dividen dinyatakan sebagai presentasi dari portfolio atau stated value atau sebagai jumlah dolar per saham. Contoh, oh iya, di cash dividend itu ada tanggal-tanggal tertentu. Ada declaration date, record date, sama payment date. Payment date itu pembayaran, declaration itu waktu kita ngumumin. Kalau di record date itu biasanya kita nggak nyatet jurnal atau no entries. Terus dividend cash itu ada laba ditahan. Pembagiannya itu harus ada laba ditahan, uang tunai yang cukup, sama pernyataan pembagian dividen. Perusahaan harus mentransfer saldo dividen kas ke laba ditahan pada akhir tahun dengan jurnal penutup. Nah, ini tuh di sini aku kurang paham. Ketika kita nutup jurnal pembagian dividen, itu tuh setelah dilunasin apa sebelum dilunasin? Menurut kalian gimana? Kok Ini dilunasin toh? Dibayar. Ulang. Kan perusahaan harus mentransfer saldo dividen. Jadi intinya tuh tiap tahun kita ada jurnal penutup buat pembagian dividen. Nah, itu penutupnya tuh setelah kita bagikan atau bisa sebelum kita bagikan tuh udah bisa ditutup. Setelah kan biasanya. Setelah. Buat jurnal penutup itu. Setelah berarti. Tapi bukannya ada penyesuaian ya? Gak ada. Soalnya Bapak di contoh yang ini tuh nggak ada. Tanggal 31 Desember tuh nggak ada itu jurnal penutup. Tadi ada tapi. Ada di soal contoh yang tadi Bapak ada. Ya, soal ada kan tadi? Oh, ada. Oh ya, tapi dengan soal tuh ada. Tapi ini kan nggak ono. Nggak selesai. Nggak sampai. Jadi nggak dijelaskan. Berarti ditutup ya. Terus jurnal untuk dividen cash. Jadi kalau kita ngumumin itu kita jurnalnya cash dividen pada dividen payable. Kalau kita ngunasin berarti dividen payable pada cash. Gitu doang sih. Oh iya, untuk cash dividen itu bisa dua jenis saham. Bisa saham preferen atau saham biasa. Dividen cash ini bisa. Oke, betul. Iki apalagi dividen saham. Dividen saham itu ada dividen saham kecil sama dividen saham besar. Kalau di contoh soal 1 kemarin tuh ada yang ngumumin 5% sama 30%. Kalau yang 5% atau di bawah angka 25% itu dicatat pada nilai pasar wajar. Kayak diketahui saham PT Avengers di BI itu seharga sekian. Itu pakainya itu. Kalau dividen saham besar atau lebih dari 25%, kalau di contoh soal 1 kemarin itu 30%, dan diketahui harga saham PT Gunung Sahari seharga sekian. Itu tetap dicatat pada nilai par, bukan nilai pasar wajar. Iya, biasanya tuh kalau di dividen saham, oh iya udah deh, nggak jadi. Terus pemecahan saham atau share split. Kalau di share split itu sendiri kita tuh nggak nyatet di jurnal. Tetapi perlu diingat kalau kita share split berarti nilai par itu biasanya juga berubah, sama saham yang beredar juga berubah. Laba ditahan atau retain earning. Retain earning itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Terus intinya ini di soal 5 kayaknya. Terus ini bisa dibaca. Terus ada koreksi biasanya. Koreksi matematik kayak kelebihan nyatet depresiasi, terus atau kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi sama pengawasan. Nah, di sini tuh
dia tuh ada understatement atau kesalahan matematik dari biaya penyusutan. Kalau biaya penyusutan understatement atau kurang, berarti net income-nya dia tuh kelebihan gitu loh. Nah, di sini kan diketahui balance Januari tanggal 1 tuh sebesar 5.130.000. Tetapi ternyata tuh ada kesalahan. Nah, koreksinya tuh gini. Jadi, kita tuh nggak perlu ngoleksi di tahun sebelumnya atau tahun 2016 gitu loh. Tapi kita cuma tinggal nambah di step-nya, ditambah correction for overstatement. Nah, ini tuh tergantung, biasanya bisa overstatement atau understatement. Tinggal kalau overstatement berarti dia ngurangin, kalau understatement berarti dia nambah. Gitu. Udah ya? Nis, caranya kita biar tahu itu understatement, itu overstatement gimana, Nis? Biasanya di soal diketahui sih. Enggak. Soalnya aku kerjain beberapa soal tuh diketahuin kalau dia understatement atau overstatement gitu. Jadi ketahui ya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, siap. Siap. Bahas soal ya. Sebenarnya piye to nis nek overstatement understatement nek apa membenarkan itu. Wah, Itu juga. Sih, engko ono ning soal. Nah iki lho, soal corporation Mau 5. apa toh, Mas? Aku Nomor nggak 4 paham, nomor. Mas, sama apa. Soal 5 nomor 4. Tiga menit lagi, guys. Niswi anu ta putus ta? Nisfi. Iya anjir. Niswi putus.